warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my vlog. Kali ini aku Ayu Purnama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman terkait COVID-19 alias virus corona. Guys, pasti kalian sudah pada tahu kan ya apa itu virus corona. Secara kan virus corona ini sudah viral sekali di berbagai negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia, negara kita sendiri. Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Pemirsa, gabungan peneliti kedokteran Universitas Indonesia dan Institut Pertanian. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, di mana penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini sendiri berawal mulanya bukan di Wuhan akhir Desember 2019 kemarin. Soalnya secara kan virus ini tuh sangat berbahaya seperti itu. Nah guys, virus ini menular dengan sangat cepat dan sudah menyebar di berbagai wilayah yang ada di Cina. Kemudian juga sudah menyebar di berbagai negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Takut kan guys? Guys, selanjutnya yaitu mengenai gejala virus corona. Berdasarkan sumber yang aku baca nih, infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderita mengalami gejala seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, dan sesak napas, kemudian juga nyeri dada. Nah, namun secara umum gejala dari virus corona ini ada 3 yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona. Apa itu? Yang pertama yaitu demam, di mana demam di sini suhu tubuhnya mencapai lebih di atas dari 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk, dan yang ketiga yaitu sesak napas. Nah guys, menurut penelitian nih, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kemudian yaitu ada penyebab virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia. Kemudian seseorang itu dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara, seperti misalnya itu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 itu. Kemudian bisa memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur si penderita COVID-19 ini. Atau juga bisa melalui kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan dengan si penderita COVID-19 ini. Virus corona ini bisa menginfeksi siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Namun, di sini tuh akan akibatnya lebih fatal atau lebih berbahaya apabila virus ini menginfeksi orang tua atau orang usia lanjut, ibu hamil, ibu menyusui atau sakit, atau orang yang keadaan tubuhnya itu lemah, di mana sistem imunnya itu kurang bagus. Nah, selanjutnya guys, yaitu mengenai komplikasi dari virus corona, di mana infeksi virus corona ini guys bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang serius atau berbahaya. Contohnya saja seperti pneumonia atau infeksi sekunder pada organ lain, bisa juga gagal ginjal, atau bahkan yang lebih parah itu guys kepada kematian. Jadi virus corona ini bisa menyebabkan kematian implikasinya. Nextnya guys yaitu pencegahan virus corona. Nah, sama-sama kita ketahui kan guys, sampai saat ini itu belum ada vaksin yang ditemukan untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Namun, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi COVID-19 ini. Seperti yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung karena situ akan rawan terinfeksinya virus corona ini. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas, karena kan yang tadi itu penyakitnya itu kan merupakan ke sistem pernafasan kita, jadi harus selalu siaga untuk menjaga pernafasan kita, salah satunya dengan memakai masker.
Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengandung alkohol, minimalnya itu 60% guys. Dan setelah beraktivitas di luar rumah ataupun di tempat-tempat umum. Karena guys, ketika kita beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat umum, kita tidak tahu kuman apa saja yang telah menempel di tangan kita. Kemudian jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Karena yang tadi aku bilang tadi, belum tentu kan kita nggak tahu kuman apa saja yang menempel di tangan kita. Kemudian bagi teman-teman yang suka makan daging nih, dalam mengkonsumsi daging tersebut, pastikan dulu daging yang dimasak itu benar-benar sempurna matangnya. Jadi jangan mengkonsumsi daging yang tidak matang secara sempurna dulu. Kemudian hindari kontak dengan hewan-hewan yang liar. Apabila terjadi kontak dengan hewan-hewan yang ada ataupun hewan liar, bisa langsung mencuci tangan setelahnya. Kemudian apabila teman-teman batuk atau bersin, jangan lupa tutup mulut dan hidungnya itu menggunakan tisu. Nah, tisu yang digunakan tadi itu bisa teman-teman buang ke dalam tong sampah. Selanjutnya yaitu hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Dan jangan lupa kepada teman-teman itu untuk menerapkan PHBS. Karena PHBS ini emang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk mencegah kita terhindar dari penyakit, tapi juga untuk kita supaya kita hidupnya sehat, sejahtera, dan bahagia. Aku ada nih cara unik untuk mengingat pencegahan virus corona. Nah, ini bisa kita ambil dari kata Wuhan, bukan karena dari tempat asalnya virus ini, tapi ini karena bisa kita jabarkan dari kata per kata. Dari kata Wuhan yang aku ambil di sini ada dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Minang. Kenapa pakai bahasa Minang? Karena aku aslinya orang Padang. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, yang pertama itu W. Apa itu W? Wajib mencuci tangan. Karena kita sama-sama tahu, kita nggak kalau di tangan itu bisa aja banyak kuman yang menempel di tangan kita. Jadi kita harus wajib untuk mencuci tangan setiap saatnya. Apalagi setelah kita beraktivitas di luar ruangan atau di tempat-tempat umum. Nah, yang U yaitu usahakan memakai masker. Kenapa? Karena itu yang tadi tuh corona itu menyerang sistem pernapasan. Jadi salah satu untuk mencegahnya itu kita harus memakai masker. Nah, yang ketiga harus cek panas tubuh. Karena salah satu gejala terkenanya virus corona ini secara umumnya yaitu demam, di mana suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian apa itu A? Awas jangan berkerumun. Karena kalau kita berkerumun otomatis rame kan. Kalau seandainya rame itu persentase tertular atau penyebaran virus atau penyakitnya itu akan lebih besar persentasenya. Kemudian ada N. Apa itu N? Noda di wajah jangan diusap pakai tangan. Intinya yang kayak tadi lagi, cuci tangan lagi guys. Nah, itu yang untuk dari bahasa Indonesia ya. Selanjutnya nih ada tips pencegahan penyakit coronanya ini dari bahasa Minang. Tapi mohon maaf ya guys sebelumnya apabila kalian merasa ini tuh agak kasar atau gimana. Ini cuma untuk sebagai pengingat aja. Yaitu yang pertama tuh ada W. Kan Wuhan tadi ya. Jadi mulai dari W. Apa itu W? Waang kalau batuk tutik mincang tuh. Usah banyak tanya, capek ke dokter kalau demam. H. Hati-hati pakai masker, jangan sampai indak bisa mangok. Itu A. Ancak anak saya di rumah, jangan pai malalah. N. Nan lebih utabu banyak berdoa daripada mau pe. Nah guys, itu tadi guys tips pencegahan. Oke guys, intinya itu meskipun corona merajalela baik di Indonesia maupun di dunia, tapi tetap kita nggak boleh panik, harus tetap waspada, harus tetap siaga, dan jangan lupa untuk terapin Wuhan yang udah aku sampaikan tadi. Terus jangan lupa jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, jangan sampai tenggorokannya itu kering, jangan sampai kelelahan, demam, tetap jaga kesehatan intinya, dan jangan lupa terapin PHBS-nya. Oke guys, see you, sampai ketemu di vlog lain kali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk vlog aku kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.